Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya di SDN 181 Pekanbaru bersama Ibu Nur Hasanah SPD. Kita punya SPMB tahun ini, sistem penerimaan murid baru. Di mana tahun ini berbeda tahun lalu, tahun namanya PPDB. Tahun ini SPMB tentu ada berubah sedikit-sedikit di antara PPDB dan SPMB. Gimana untuk SDN 181, Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada awak media yang sudah hadir di SD Negeri 181. Dalam hal SPMB atau nama yang lamanya PPDB di SD Negeri 181, dalam hal ini sesuai dengan arahan daripada Dinas Pendidikan, kami melaksanakan kegiatannya mulai tanggal 25 sampai 28 Juni. Jadi syaratnya seperti biasa, khususnya KK, akte kelahiran, KTP kedua orang tuanya. Itu yang syarat yang utama. Terus ini Bu, ini kan ada usia ya. Usia anak kan kalau dulu 7 tahun. Kalau sekarang gimana untuk SPMB tahun ini? Oh, kalau sekarang usianya dari kemarin kalau nggak salah Bang, kemarin juga dari umur 6 tahun sampai 7 tahun. Nah, ya wajib diterima, tapi yang lebih wajib lagi diterima itu umur 7 tahun. Oh ya, kalau dari 6 udah boleh lah ya. 6 boleh. Kalau 5 bulan, 5 tahun 8 bulan gimana? 5 tahun 8 bulan kalau kemarin itu dirujuk untuk meminta surat keterangan dari psikolog. Yang berbadan hukum atau yang pribadi? Berbadan hukum. Karena sarjana psikologi banyak kan itu? Ya, yang berbadan hukum seperti hukum. Rumah sakit jiwa. Oh. Nah, itu ditentukan. Bukan sarjana psikologi, bukan. Bukan. Nah, terus gini, ini kan anak-anak ini kan terkadang hari per hari itu bisa berubah gitu. Ya 5 tahun 11 hitungan hari aja lah. Jadi 6. Itu gimana? Oh, kalau misalnya umurnya 5 tahun 11 bulan sekian hari gitu kan misalnya. Nah, tetap dengan syarat yang seperti itu juga. Yang saja yang doa psikologi itu. Tetap. Karena kadang-kadang kan orang tuanya kan sibuk tadi nih nggak sempat minta apa, nggak ada kebijakan itu nggak boleh ya. Oh, kalau yang itu memang kami mengikut aturan tadi aja. Mengikut aturan, sesuai dengan aturan itu. Insya Allah selama ini aman-aman aja, bisa orang tuanya laksanakan itu. Ya, karena kan dari dulu PPDB sama wajib belajar 9 tahun. Ya, itu undang-undang. Ya. Anak Indonesia di gelandangan sendiri pun disuruh belajar. Nah, kan itu. Orang mau belajar, mendaftarnya ini bukan di sekolah nih, kan contohnya dipersulit gitu. Tentu antara PPDB, SPMB dengan wajib belajar kan ada benturan nih. Ya. Nah, itu kalau pokoknya orang tuanya yang nggak sempat lah atau orang tuanya mau apa, misalnya agak jauh lah, minta tolong lah Bu, kan pendaftaran 25-28 3 hari. Dia datang 26, itu gimana? Kalau masalah yang anak umur yang kurang ya tadi Bang ya? Ya yang kurang sama harinya berlebih kan 25-28. Iya. 3 hari. Dia datang 29. Gini, kalau seperti itu dia kan udah datang pertama nih. Dia datang pertama. Kebetulan syaratnya tadi itu kan anaknya umur belum sampai 6 tahun. Kan kita minta agar bisa meminta di tempat yang sudah ditentukan tadi. Nah, kami tunggu. Iya, kan saya bilang tadi Bu, dia orang tuanya maaf ya, sekarang ini kan kalau orang yang udah bekerjanya udah pas enak gitu. Manusia ini kan nggak sama Bu. Kan ada yang agak yang untuk makan aja susah. Nah, makanya orang tuanya memang harus kerja, nggak peduli ya mau anaknya sekolah atau enggak. Yang penting dia kerja gitu. Usia anaknya mungkin menjelang 6 tahun. Kata mamanya, sekolah kalau dia masuklah kemari. Datang ke sini mesti pakai psikolog. Jadi ya kan ya
tapi dia nggak sempat mengurusnya. Ini kan kasus ya gitu. Lalu setelah habis pendaftaran dia datang lagi. Itu gimana? Nah, kalau yang itu, kalau memang dia betul-betul tidak sanggup, tidak mampu untuk mengusahakan surat tersebut, mungkin dari pihak sekolah ada upaya untuk membantunya. Oh iya. Kita Ada jemput upaya bola, untuk ya. membantunya. Jemput bola ya? Iya, dijemput bola misalnya dia tidak ada kendaraan, mungkin di pihak sekolah akan membantu mengantarkan orang tuanya ke psikolog, seperti itu aja. Ya, Kalau karena kebetulan dia tidak punya uang dan segala macam, kan tentu kami membawa suruh dia minta surat keterangan tidak mampu dari kelurahan dan dibawa ke rumah sakit jiwa. Oh, berarti bisa lah kita istilahnya memudahkan orang tua. Memudahkan orang tua. Jadi tidak berbenturan antara program wajib belajar 9 tahun dengan SPMB ya. Tidak, jangan sampai terjadi itu. Iya. Karena anak itu sampai umur 9 tahun wajib belajar. Terus ini kan dulu namanya zonasi, sekarang domisili. Jarak itu gimana mudah sekolah kita ini? Kalau masalah jarak sekarang ini dia pakai sistem. Jadi sebelum kami melaporkan tentang jarak, kalau kemarin kan memang udah ditentukan. Kalau sekarang ini kami yang menentukan jarak. Maksudnya? Maksudnya seperti ini. Kalau di sini kan Tuah Madani nih. Tuah Madani, lingkungan Tuah Madani, kakaknya harus Tuah Madani, itu yang paling diutamakan. Habis itu di sistem yang kami laporkan, kami yang selama ini yang banyak dari luar Tuah Madani, dari mana aja. Misalnya dari Kampar, ini kan perbatasan. Itu. Nah, dari Kampar nih kami ngambil nih jatahnya. Kampar nih RW 3. Bisa masuk sistem dia. Bisa masuk sistem nih. RW 3, entah RT berapa tak tahu. Intinya RW 3. Nah, ini berbagi nih dengan SD 37, 136 karena kami kan berdampingan. Rimbo Panjang nih. Habis itu saya juga mengambil di daerah Tarai karena banyak nih daerah Tarai yang masuk di sini. Daerah Kuala Atas yang banyak masuk sini. Yang mereka tidak diterima di Kampar karena Kampar udah penuh. Nah, jadi kami buka juga ini sistemnya. Dari sampai RW 3 juga diambil di sini. Nah, jadi sistem yang itu tuh nanti mereka online, mereka pasti masuk kalau sesuai dengan RW mereka. Itu kan saya bilang kan kalau kita benturkan SPMB dengan wajib belajar 9 tahun, banyak anak nggak sekolah. Kita kota, kabupaten dibenturkan, yang korban anak. Kampar. Sini penuh. Anak SD tidak mungkinlah dia ke sekolah ke Kubang sana kan jauh, atau di Pekanbaru arah Markoyan, tentu kemari kan. Nah, kalau kita main aturan, nggak bisa orang Kampar di Pekanbaru. Ada kebijakan tersendiri. Nah, itu bang saya tadi. Ada kebijakan tersendiri yang kita kan misalnya kuota di sini 150. Nah, misalnya kan ada anak Kampar nih yang tidak tergolong dalam RW 3 tadi. Misalnya di RW 2. Dia tidak mau masuk di sini. Nah, misalnya kan habis itu yang RW 2 ini dia tersendiri nih, nanti hari terakhir tetap datanya kami terima. Hari terakhir kami kumpulkan, kami laporkan ke dinas bahwa ini yang kakaknya tidak termasuk dalam golongan sistem tadi. Nah, ini jumlahnya. Kalau kami masih punya kuota, itu diizinkan. Kalau enggak, kami mengarahkan mereka ke swasta atau ke sekolah yang kurang siswanya. Itu. Saya kan banyak wawancara dengan kepala sekolah di Pekan ini kan agak tertutup gitu. Kita udah pakai itu kan. Daerah perbatasan ini kan kalau kaku kali kan. Kan anak Indonesia kan. Betul. Kampar itu ada orang Indonesia. Kan baru juga Indonesia. Jangan dipilah-pilih kan itu kan. Ada hak mereka untuk mendapatkan pendidikan. Ya Undang-Undang Dasar 45 kan itu kan. Seluruh warga negara wajib sekolah kan itu kan. Nah, kita peraturan daerah mengalahkan Undang-Undang 45 kan. Itu yang saya tidak setuju itu kan. Nah, jadi ini nampak ya, antara Dinas Pendidikan Pekanbaru, Ibu sendiri memang welcome lah untuk welcome siapapun dimanapun kakaknya, tapi hari terakhir mereka baru dilaporkan, diinput gitu kan. Tapi kalau yang dari awal kan kita nengok nih diutamakan yang di yang memang zonasi tadi, kita lah ya, domisili tadi diutamakan dulu, namun tidak menutup untuk yang lain. Tidak kalau menutup. memang ada bisa mati menampung ya. Misalnya
yang dari Rumbai kakaknya. Sementara dia tinggalkan di sini. Iya, teman neneknya. Nah, nanti dia tidak diinput datanya. Kalau diinput pun datanya dia diarahkan ke Rumbai. Iya, Nah, dia tidak diinput. Jadi kita satukan khusus nih. Ya, dengan yang RW tadi ya. Yang di akhir berarti akhir pada hari akhir kami laporkan ke dinas. Nah, ini jumlah yang ini nih Pak. Nah, ada kuotanya Mas Ibu, ada masukkan ke sistem itu. Selama ini saya buat seperti itu. Ya, saya baru dengar nih. Banyak kepala sekolah kan nggak seperti itu. Yang saya wawancara dari Bapak Ibu Nur Hasan SPDI, beliau memiliki kebijaksanaan yang tinggi ya, sehingga arif, bijaksana, sehingga tanpa ada korban siswa lain ya di Indonesia ini, di Riau, Kabupaten Kampar yang berbatasan dengan Pekanbaru. Karena anak Kampar juga adalah anak Indonesia, adalah yang ingin belajar. Tentu kita sangat bangga ada kepala sekolah seperti ini. Moga-moga aja beliau sehat, panjang umur, dan kepala dinas pendidikan Pak Jambal tadi juga sehat. Karena di dua kota Kampar ini tergantung ratusan nasib anak-anak bangsa yang akan menjadi beliau selama tahun ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.